Kita kalau terlalu banyak mengekspos diri kita ke orang lain, akhirnya kita kehilangan diri kita. Kenapa orang tidak pernah mengambil pelajaran dari menjenguk orang mati? Itu saya tanya ke kawan saya. Kebetulan ada yang meninggal di Rubai. Saya pakai masker, saya tutup, pakai topi biasa, saya datang. Saya bisa menikmati rasanya sholat jenazah. Saya menyaman merasakan datang mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Saya merasakan menengok liang lahat itu. Kenapa? Karena saya saat itu tidak ikut menjadi penyelenggara jenazah. Andai saya buka masker waktu itu, saya tak merasakan itu. Begitu datang udah disalami orang, dipersilakan jadi imam, dipersilakan baca talqin, lupa saya tentang kematian. Jadi sekali-sekali kita mesti merasakan jadi jamaah. Tapi memang sulit juga jadi jamaah ini. Makanya setiap Ramadan itu ada beberapa malam kosong. Pergi saya ke arah Garuda Sakti, cari musola-musola yang kecil, yang tak ada orang, duduk situ untuk mendengarkan nasihat. Kata pengurus, sebetulnya malam ini kita langsung tarawih karena memang kita musola kecil yang tak ada Ustadz Kultum. Tapi rupanya malam ini kita dapat durian runtuh. Nampak ada Ustadz Abdul Somad di sana. Bisa juga dia mengenali. Saya pakai masker, saya pakai topi, saya pergi ke mall, ada barang mau dicari. Turun sampai ke parkir, ada yang mengejar, ketuknya kaca. Ustaz, boleh foto Ustaz? Saya ini orangnya penasaran, dari mana kamu tahu saya ini Ustaz Somad? Dari cincinnya Pak Ustaz. Nah, itulah maka hari ini saya tahu cincin. Tahu deh cincin. Kalau tiap hari begitu maka akan kehilangan diri. Maka mesti banyak merenung diri supaya jangan sampai lupa diri. Siapalah yang menasihati Ustaz? Tak ada orang menasihati saya. Lalu yang menasihati siapa? Maka saya berusaha untuk datang ke rumah sakit, pakai masker, tutup, pergi ke rumah sakit. Sengaja tak saya sebut rumah sakitnya, takut nanti direkturnya memarahi security yang ada di situ. Bisa saya tengok yang di dalam Pak? Enggak boleh, belum waktunya. Padahal direktur rumah sakit itu udah kayak mana jawab, belancik-lancian rumahnya jawab. Belancik-lancian aja dapurnya ke rumah wah, saking dekat betul hubungan kita. Tapi kita merasakan cuman rasanya diusir security, suruh nunggu, tunggu sebentar. Nggak boleh rame-rame nih, apa rame-rame? Orang aja masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, diumumkan orang tua ada Ustadz keluar, kita baru ya Pak Ustaz. Artinya apa? Kita rasakan. Sampai di dalam itu, tausiah saya di Masjid An-Nur. Dulu jadwal saya rutin Selasa, zuhur. Ustaz, nanti habis ini kita ke rumah sakit Arifin Ahmad sebentar, boleh? Boleh, saya bilang. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, diberikan mereka lah saya jubah warna hijau, yang kancingnya di belakang. Pasangkan. Yang lain tidak, enggak, ini untuk Ustaz aja. Begitulah mereka memuliakan Ustaz Somad. Dibukakan mereka pintu ruangannya ICU. Biarkan mereka masuk. Saya aja masuk, Ustaz aja masuk. Yang lain enggak? Enggak. Rupanya di dalam itulah semua penyakit menular. Andai mati, Ustaz tuh mati, orang tuh bilang. Barulah saya paham arti ICU tuh. I see you, you don't see me. Ambo bisa mencari awang, awang tak bisa mencari ambo. Aku ison delok sampean, sampean orang ison delok aku. Kita menengok dia, dia tak lagi menengok kita. Saat itulah saya bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menunaikan janji, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan, Isfi mardana, sembuhkan saudara kami ini ya Allah, syifaan ajila, segera sembuhnya, la yughadiru saqama, tidak akan meninggalkan penyakit, meleleh air matanya. Saya tanya, dokter, kenapa pasien ini menangis Pak dokter? Dia ini biasa mendengar suara Ustadz. Suara Ustadz masuk ke telinganya. Tapi dia koma. Orang koma tetap mendengar Pak Ustadz. Ternyata di dalam ini Pak Ustadz ada macam keong. Itu tidak off. Yang lain boleh off, lumpuh, terbaring. Tapi itu tetap mendengar. Itu makanya kalau kita menjenguk orang sakit di ruang ICU koma, jangan bercerita macam-macam. Karena dia mendengar, sedih dia.
Lalu kenapa dia menangis? Selama dia merespon Ustadz tersenyum. Selama dia menyalami Ustadz, memeluk Ustadz. Sekarang tangannya tak bisa. Dan sekarang satu-satunya respon tinggal melelehkan air mata. Selesai itu kami pun sarapan di Ronggo Warsito. Dari mana Pak Ustadz? Menjenguk pasien di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Oh, itu Pak Ustadz dulu pimpinan untuk sidang proyek kantor gubernur. Terus kami waktu itu Pak Ustadz membawa duit 1 koper. Kami tahu anak bapak kuliah di Australia. Ini tolong menangkan tender kami Pak. Apa kata dia? Mohon maaf, saya tak bisa menerima ini. Itu orangnya jujur Pak Ustadz. Ternyata manusia-manusia berintegritas ini masih ada. Cuman tak terlalu banyak. Mereka ini manusia yang perlu dibudidayakan. Dia sudah hampir-hampir punah macam dinosaurus.